Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjidul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita adalah ayat yang ke-80 dan beberapa ayat berikutnya halamannya halaman yang ke-60. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita doakan saudara kita yang kurang sehat atau sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang punya masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Yang punya hajat, mudah-mudahan dimudahkan, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayatnya, ayat yang ke-80. Wala ya'murakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وله
أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون طوعا وكرها وإليه يرجعون. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Jadi ayat terakhir itu berapa baris Mas Toto? 2 baris. Dibaca sekaligus nggak mampu napasnya. Lalu bagaimana? Ya dicicil lah. Gitu. Mau beli gas nggak kuat ya apa namanya? Nyicil aja. Nyicil juga nggak dosa kok. Ya Mas Wawan ya, jangan nggak dipaksakan. Ini saya belajar ngaji Quran seperti itu. Anak murid saya itu alhamdulillah mau yang model apapun. Saya lebih 20 tahun ngajar itu, jadi dikasih metode sama Allah itu. Nggak bisa sebaris, setengah baris, nggak bisa setengah baris per kata, nggak bisa per kata, per suku kata. Bumi itu nanti dibuka Allah itu, yakin itu. Karena Allah sudah berjanji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, dipelajari. Adakah orang yang mau belajar? Nah, silahkan dibuka surah Al-Qamar. Surah apa? Surah Al-Qamar itu sebelum surah Ar-Rahman itu loh Pak. Surah yang ke-54. Nah, surah yang ke-54. Halaman 529. Ayatnya 17. Ayat 17 pas tengah-tengah itu, pas halaman tengah, halaman 529 ya kan, ayatnya ayat yang ke-17, 529 ayat 17 tengah baris itu, tengah baris. Cari, nyari alamat janda aja Pak Ihsan ketemu, masa nyari apa namanya ayat nanya mulu ya Pak Ihsan ya. Alamat janda ketemu, apalagi kalau alamat gadis jauh di Riau ketemu gitu yang Masya Allah ya. Nyari Quran gayanya nanya-nanya kan kayak gitu ya Pak Ihsan. Udah ketemu ya Pak Ihsan ya? Hah? Udah dari tadi, alhamdulillah. Nyari Masya Allah. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Mas Toto, baca terjemahnya, perkata itu. Walaqad, dan sungguh, Yasarna apa? Ayat 7. Bukan. Kasih tahu Mas, sudah. Walaqad yasarna Quran, kami telah memudahkan Al-Quran lidzikri, untuk pelajaran. Fahami, maka adakah dari mudzakir, orang yang mempelajari atau menghafal. Tuh, itu jaminan Allah. Orang yang mempelajari Al-Quran pasti dimudahkan. Sampai ada pembahasan itu oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi, bahwa di Mekah itu orang ajam itu orang non-Arab, itu mahir baca Quran dan hafal Quran, tapi nggak ngerti mak. Nah itu, ya kan? Itu berarti kan mudah untuk dipelajari. Sampai orang yang berbahasa Arab, orang Arab kalah sama orang Indo, itu jadi juara dunia tilawah Quran. Betul Pak Del? Apalagi yang viral-viral itu, yang masih kecil-kecil itu, yang diundang ke Iran dan segala macam, Ustadz Samsuri Firdaus dan segala macam. Saya yakin bahasa Arabnya mas saya jauh, ngerti saya, akan tetapi saya kalah jauh tilawahnya dengan beliau, ya kan? Itu bisa, Masya Allah, benar-benar turunnya di Mekah. Orang NTB itu orang Ustadz Samsuri Firdaus, orang NTB bisa belajar. Apalagi yang di Afrika itu, ya, yang sering muncul di postingan-postingan itu, surah Maryam itu. Kalau belajar itu melingkar di api unggun, Masya Allah. Caranya bagaimana? Jangan dipaksakan, jangan sesuai dengan kemampuan. Ya Mas Wawan ya, gampang, nggak kuat 2 baris langsung. Ya kalau Ustadz udah 2 baris lewat. Kalau Mas Toto, Masya Allah. Ya kan, makanya sering puasa lah Mas Toto, makannya padang dulu, itu perut segede itu kebanyakan nasi padang
Jadi bagian untuk bernafas ditindih oleh rendang, ditindih oleh apa? Sehingga bagian nafas kan ada hadisnya itu. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Nah, Mas Toto, bagian nafas diambil alih oleh nasi padang. Akhirnya baca Quran baru setengah baris. Ya bukan salah siapa, ya Mas Toto itu. Ya puasalah kayak Pak Del itu, Pak Hari, ya, Pak Haji Mulkan. Itu kan udah enak, itu stabil. Perutnya saya amati itu stabil, ya kan? Ahli puasa. Ya, Masya Allah. Mas Wawan puasa apa enggak, Mas Wawan? Hah? Belum. Ya cara belajarnya itu belajar buka aja itu Kamis malam Jumat atau Senin malam Selasa itu gabung sama Pak Del sama Pak Haji Mulkan. Lah kalau ditanya, loh, ngapain Anda kesini? Saya disuruh Ustaz Joko untuk belajar. Belajar apa? Belajar berbuka dulu. Puasanya belakangan belajar berbuka kan. Ya. Ya. Ada kisah pernah baca saat kita mau menjadi manusia. Ya. Masih belum ada Ya, nanti saya tangkap maknanya. Nanti dibahas ya. Ya. Apakah manusia sebelum lahir ke alam dunia mereka sudah melakukan perjanjian atau bersaksi? Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab bala. Itu tafsirannya panjang itu. Tafsirannya panjang. Nanti saya kasih surah Al-A'raf itu. Surah apa? Surah Al-A'raf. Nah, tapi jangan loncat dulu, ini topiknya masalahnya lagi ini Pak ya. Nah, nasi padang ini topiknya masih ini Pak Isan. Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Ini namanya ngaji dari kita untuk kita. Kalau mau nanya ya nanya aja. Kalau saya nggak bisa jawab kan PR gitu aja ya kan. Nggak usah gengsi-gengsian saya. Kalau lupa ya saya lupa. Kalau nggak ngerti ya kan. Jadi kalau nyari ayat itu yang cepat, nyari alamat janda sama gadis saja cepat. Masa nyari Quran yang mana nomor berapa? Wah, astagfirullahaladzim. Nah, baik. Kita kembali ke surah Ali Imran. Nah, ini yang kemarin melakukan perjalanan jauh banget itu. Suruh baca ini. Ayo Mas, sudah baca. Surah Ali Imran ayat 80 sampai 83, halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Allah. Itu ayat terakhir 2 baris sekali baca. Jadi perasaan Mas Toto kemampuannya itu imbang dengan Ustadz Yuda kan kayak gitu. Ketika Ustadz Yuda baca kelihatannya Mas Toto ikut-ikuti gitu loh. Kok kemampuannya sama, saya amati itu ya. Kemampuannya sama itu Mas Toto. Alhamdulillah. Jadi perasaan kalau kita naik motor terus disalip sama Harley, terus pas berhenti di lampu merah, perasaan kita kapasitasnya juga kayak Harley Davidson. Ternyata setelah jalan, kemampuannya alhamdulillah. Baik, Mas Toto, silahkan dimulai dari ayat yang ke-79. Terjemah bebas saja, terjemah bebas. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian kemudian berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Baik, fenomena ini terjadi sekarang Mas Toto. Ada banyak tokoh agama,
Kita sebagai orang Islam itu bukannya mereka mengajak kepada Allah, akan tetapi mereka mengajak untuk mengkultuskan dirinya. Itu berarti tanda-tandanya dakwahnya tidak lillahi ta'ala. Jadi mengkultuskan itu banyak, ya Allah, jamaahnya banyak dan segala macam. Kehilangan jamaah seolah-olah kayak kehilangan dunia dan seisinya. Nah gimana itu? Rebutan panggung dan lain sebagainya. Nah, orang kalau ikhlas beribadah kepada Allah, itu ngajaknya kepada Allah, bukan mengkultuskan dirinya. Fenomena sekarang itu Ustaz udah kelihatannya senyum-senyum mau menyampaikan, silahkan Ustaz udah. Ada yang ingin disampaikan, ya kan? Ya, mengkultuskan diri. Walaupun bahasanya itu kemasannya ayo kita menyembah Allah, akan tetapi dirinya itu ditonjolkan. Bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada dirinya sendiri. Ya, Mas, kelihatannya hebat, bikin panggung dan segala macam, kalah ngajinya sama kita. Udahlah kalah ngajinya. Loh, kita buka Al-Qur'an. Lo kadang mengadakan pengajian biayanya terlalu gede, izin inilah, izin itu, bikin tenda, cateringnya segala macam. Ternyata materi yang disampaikan yang ditunggu-tunggu kelasnya biasa-biasa aja. Ya Kang Rohman ya. Jadi kita harus sadar bahwa kelihatannya kita sederhana ngajinya cuman antara maghrib sampai isya, tapi kualitasnya udah pikir aja. Kita di dalam masjid itu tempat yang paling mulia di muka. Ngaji kita buka Qur'annya tidak hanya dibaca, dikaji tafsirnya. Ayo, kadang-kadang ngadain ngundang pengajian yang hebat-hebat, malah gitu-gitu aja lah. Keluar masjid, keluar tempat pengajian, kadang materinya tinggal berapa persen, Mas Wawan? Materinya tinggal berapa persen? Ya, kalau ngaji itu diterangin itu kadang-kadang tinggal berapa persen kalau pengajian-pengajian seperti itu. Separuh. Itu baru keluar pintu masjid. Nyampe rumah 5%. Terus lewat zuhur hilang. Nah, kita udah dikunci pakai Al-Qur'an, dibunyiin. Kadang yang nyangkut berapa? Ayo. Understand? Ini loh, saya sebenarnya kayak gini Mas Toto. Bukan saya sok belagu, itu enggak. Ngaji yang bener ini kayak gini nih, dibuka Al-Qur'an. Tapi saya kalau ngomong kayak gini, wah itu kelihatannya kok belagu amat. Lu enggak belagu. Ini untuk apa ya, membuka wawasan. Artinya sekali lagi, banyak sekarang itu tokoh-tokoh agama bukan mengajak kepada Allah, namun mengkultuskan dirinya sendiri. Ini kalau orang paham Al-Quran, malu lah, apa? Malu. Dan termasuk saya kultum itu akhirnya apa? Dorong, Ustadz udah besok ya juga tandem lah, masa saya mulu ya kan? Akhirnya kekelabakan itu. Materinya Padel, saya kalau udah 15 menit menuju maghrib bingung juga saya itu. Materinya apa itu nanti buat kultum. Nah, ini besok saya jadwal aja lah. Ustadz Yuda saya minta untuk menyampaikan tentang kitabun nikah, kitab yang menjelaskan tentang pernikahan kan kayak itu penting, sangat bermanfaat. Motivasinya apa dan lain sebagainya kan kayak gitu. Ya nanti saya nambahin keterangan. Ustadz Yuda yang baca hadis-hadis tentang nikah kan kayak itu. Kitabnya apa? Bulughul Maram aja. Setuju Mas Wawan? Kan yang dengerin kan ada yang belum nikah juga kan? Kitabun nikah, kitab yang menjelaskan tentang nikah. Pas apa enggak itu kira-kira? Ya mudah-mudahan ngajinya bab nikah diberikan jodoh yang solihah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Mas Tri? Pak Haji Naiman setuju? Wow, kalau udah apa namanya sesepuh auri ngangguk itu berarti ACC. Setuju Pak Del? Mantap katanya Pak Del Yusar itu. Kitabun nikah. Ya, Masya Allah. Biar ada variasi gitu. Gayanya nunduk, gayanya apa? Kalau diomongin kayak gini gayanya nunduk kan kayak gitu. Alhamdulillah. Dah, lanjut Mas Toto. Ayat yang ke 80 sekarang. Terjemah bebas saja deh. Perkata-perkata. Wala ya'murakum, dan tidak dia Muhammad menyuruh kalian antat tafizu malaikata, agar kalian menjadikan para malaikat wan nabiyina, dan para nabi agama sebagai Tuhan yang disembah. Ayyamurukum, apakah pernah dia menyuruh kalian bil kufri, dengan kekufuran keluar dari Islam, ba'dais sesudah antum muslimun, kalian menjadi muslim. Jadi makanya tadi kaitannya orang yang paling berjasa di dunia itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah keyakinan, betapa banyak orang itu salah keyakinan, padahal keyakinan itu kan paling mendasar. Keyakinan itu namanya akidah. Apa Mas Tri? Akidah itu dari kata, makanya di undangan itu Pak Ihsan, saya tanya Pak Ihsan, sebelum acara resepsi biasanya acara apa? Akad nikah. Akad itu dari kata akdun.
akdun. Dari kata apa? Akdun itu mengikat. Kayak gini nih. Makanya akad nikah itu artinya mengikat, berkumpulnya dua orang, laki-laki dan perempuan, diikat dengan syariat dengan angkah tuka wazawaj tuka mahbubataka. Misalnya siapa itu Mas juga, binti haji ini bimahri sekian, terus akhirnya Ustadz juga latihan udah berapa hari itu, qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahri mahrukur halan, aku terima nikah dan kawinnya titik-titik binti haji ini dengan mas kawin tersebut tunai, nggak boleh. Jeda kan itu. Gimana terus tengok kanan, sah ya kan. Wah, alhamdulillah, akad nikah itu adalah akad seakar dengan kata akidah. Akdun, akidah. Nah, jangan sampai meyakini sesuatu tapi yang diyakini salah. Ya, Mas. Jangan sampai meyakini, keyakinan itu kan kepercayaan yang diikat di dalam hati. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu adalah al-imanu amalul qalbi, mahalluhu as-sadr. Jadi iman itu adalah amal hati yang tempatnya di dada. Apabila sudah kuat maka dinamakan akidah, ikat. Sesuatu yang tidak bisa lepas. Kalau yang diikat itu salah, Mas Toto, bahaya itu. Kalau yang diikat salah apa? Apalagi ini menyangkut keyakinan sampai dibawa mati. Meyakini bahwa Yesus itu adalah juru penyelah. Waduh. Lawang dirinya sendiri aja nggak selamat kok jadi juru. Nah, ya kan? Makanya keyakinan itu harus sejalan dengan ini, Mas. Lawang dirinya sendiri disalib mau nyelamatin. Ayo, kalau diserang seperti itu gimana? Ya pokoknya, lo ya nggak bisa. Maka keyakinan itu harus dibangun dengan logika yang benar, dibangun dengan cara berpikir yang benar. Nah, Mas, puncaknya adalah di dalam hadis Sahih Bukhari itu, puncak iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Puncaknya itu, nanti puncaknya adalah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menghidupkan selain Allah, tidak ada yang menggerakkan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, tidak ada. Semuanya adalah Allah. Bukan Yesus, bukan dewa, bukan malaikat, semuanya adalah Allah. Nah, Nabi Muhammad itu tidak menyuruh manusia menjadikan malaikat Nabi sebagai Tuhan. Apakah Nabi Muhammad menyuruh kufur sesudah Islam? Gitu loh. Cara berpikir. Nih, kalau orang Jawa itu biasanya kalau mau nikah terkenal dengan apa, Mas Wawan? Mas Wawan orang Sumatera, orang Sunda, Pak Ujul. Orang Jawa. Kalau mau nikah dulu ada hitung-hitungan apa enggak? Hah? Ada. Termasuk saya juga ada hitung. Nah, kalau hitung-hitungan itu diyakini, bahaya. Nah, terus akhirnya ada cerita menarik, Pak Isan. Saya punya teman santri namanya Selamat Pak Delusan. Ya kan? Mau nikah udah kebelet, ditunda-tunda gara-gara Pak Hamzah, hitungannya nggak cocok. Akhirnya apa? Didatengin lah. Itu orang tua lah. Ya kan? Orang tua terus didatengin. Sampeyan iki kudu kayak gini. Langsung dihajar dengan logika. Pak, seandainya orang Jawa itu hitung-hitungannya pas dan hebat, nggak ada orang Jawa yang melarat. Ternyata di Jawa, di Jakarta, orang Jawa itu keleleran. Cina nggak ada, coba bayangkan. Ya kan, kalau hitung-hitungannya benar, nggak ada orang Jawa melarat. Karena dihajar logika seperti itu. Akhirnya apa? Terus saya tanya, terus gimana kan setelah sampean nyolot seperti itu, diem aja mukanya merah mau marah. Akhirnya ya udah, impas, aku dikecewain. Akhirnya saya juga nyolot. Emang mulai dari pesantren dulu orangnya agak nyolot gitu. Udah kebelet nikah ditunda, ya kan? Makanya sebelahnya Mas Wawan itu kalau ingin nikah nggak usah macam-macam. Kayak teks proklamasi. Dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan akan pokoknya nikah aja, urusan setelah nikah urusan nanti kan kayak gitu ya, Mas. Sudah, alhamdulillah. Setuju, Mas? Ini babnya ini nggak jelas ini, Mas Pak Isan. Ini topiknya apa nih? Loncat sono. Alhamdulillah. Ya Pak Hamzah ya, Masya Allah. Ada yang salah? Wah repot. Udah hitung-hitungan salah itu. Setelah dihitung cerai. Itu katanya yang meyakini itu katanya hitungannya salah, akhirnya ada aja dukun nggak bisa disalahkan Pak. Pokoknya ngeles aja, itu ngeles. Ya Allah ya Karim. Pokok kalau bukan apa yang paling benar itu adalah petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah hitung-hitungan, jangan dipercaya 100%. Ya sudahlah buat pertimbangan, tapi jangan diyakini seperti rukun iman. Kurang lebih demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.